Shalom, damai di hati. Selamat hari Minggu, rekan-rekan seiman di Gemim Emmanuel, Jakarta Barat dan sekitarnya. Mengucap syukur kita walaupun kita masih dibatasi oleh karena pandemi COVID-19 dan juga PPKM level 4 di Jakarta, Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah di hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021. Kiranya sukacita yang dari Tuhan, syukur kepada Tuhan, dan damai sejahtera Tuhan memelihara kita melalui masa-masa ini. Firman Tuhan, renungan ini, tema bulanannya adalah diperlengkapi untuk memperkokoh gereja dan bangsa. Kemudian tema mingguannya adalah merubah mental kekerasan menjadi melayani. Renungan saya beri judul Pembentukan Tuhan untuk Pelayanan. Firman Tuhan tadi sudah dibaca dari Keluaran 2 ayat 11 sampai dengan 22. Mari kita tetap buka Alkitab kita di Keluaran 2 ini. Kemudian saya membagi firman Tuhan ini dalam beberapa bagian. Tetapi sebelum saya mulai sebagai pembukaan, baik di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, setiap kali ada pekerjaan atau pelayanan yang akan dilakukan untuk Tuhan, Tuhan membentuk individu atau pribadi-pribadi supaya menjadi pelayan yang efektif. Ada cara Tuhan, ada proses Tuhan. Dari seperti Musa yang mempunyai mental kekerasan menjadi mental yang mau melayani. Kita akan mempelajari proses itu. Saya membagi renungan ini dalam 3 bagian, dan saya meminjam 3 kata-kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama, ego. Yang kedua, let I go. Dan yang ketiga, go with God. Yang pertama, ego atau egoisme. Ini menunjukkan seseorang melakukan sesuatu menurut kehendaknya sendiri, menyenangkan hatinya sendiri dengan cara-caranya sendiri. Dan kita akan melihat dalam melakukan pelayanan untuk Tuhan, sikap ini tidak boleh ada. Bagian ini saya bagi dalam 3 bagian, kaidah, konsekuensi, dan kabur. Kita akan melihat bagaimana Musa Tuhan bentuk. Yang pertama, kaidah. Artinya Musa menggunakan cara-caranya sendiri. Kita lihat ayat 11, dikatakan pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Kita melihat bagaimana Musa menggunakan hikmatnya sendiri. Dan ternyata Kisah Para Rasul 7 ayat 22 sampai dengan 25 di Perjanjian Baru memberikan pandangan yang lebih detail lagi mengenai kejadian ini. Sebagai catatan, Kisah Para Rasul 7 ayat 22 sampai dengan 25 adalah bagian dari pembelaan Stefanus di depan Mahkamah Agung saat ia menceritakan pekerjaan Tuhan dalam sejarah. Saya bacakan Kisah Para Rasul 7 ayat 22 sampai dengan 25. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Jadi ternyata pada usia 40 tahun, Musa mengetahui bahwa Tuhan akan memakai dia membela bangsa Israel. Tetapi kita lihat, dia tidak menggunakan hikmat dari Tuhan dalam melakukan hal ini. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Apa akibatnya? Ayat 13-14 mengatakan ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau memukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya,
tentulah perkara itu telah ketahuan. Stefanus juga mencatat di Kisah Para Rasul 7 ayat 26-28, pada keesokan harinya ia muncul pula ketika dua orang Israel sedang berkelahi. Lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, "Saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara? Mengapa kamu saling menganiaya?" Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu?" Jadi ada penolakan. Kemudian Musa juga tidak dipercaya. Dan bagian yang ketiga, kabur. Artinya Musa melarikan diri. Ayat 15 dari Keluaran 2, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk di tepi sebuah sumur. Jadi pelajaran penting, kesimpulan dari bagian ini, pelayanan bila dilakukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kekuatan Tuhan, atau pelayanan yang dilakukan dengan hikmat sendiri, bukan hikmat dari Tuhan, tidak akan membuahkan hal-hal yang baik dan juga tidak akan memuliakan Tuhan. Bagian yang kedua, let I go. Ini bagian daripada pembentukan Tuhan kepada pribadi-pribadi untuk pelayanan. Untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan, kita harus belajar tidak lagi melakukan pelayanan itu seturut kehendak kita, tetapi terlebih kita melakukan pelayanan itu seturut kehendak Tuhan. Konsep ini di Perjanjian Baru kita kenal dengan menyangkal diri. Matius 16 ayat 24, lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Jadi, untuk dapat efektif melayani Tuhan, ego harus dilepas. Sesuai dengan kata-kata ini, let I go. Mungkin konsep ini ada di Perjanjian Baru, biarlah aku semakin berkurang dan Tuhan semakin bertambah. Juga sebagai catatan, dalam bahasa Inggris, kata pride atau sombong, kalau ada yang bertanya, what is the middle letter in the word pride? Apa huruf tengah dari kata sombong? Maka huruf itu adalah I atau I dalam bahasa Inggrisnya. Ini menunjukkan bahwa kesombongan itu pusatnya adalah diri sendiri. Demikian juga kata sin atau dosa. What is the middle letter in the word sin? Huruf apa yang di tengah-tengah dari kata sin? Dan kita dapat lihat adalah huruf I atau I. Begitu juga dosa adalah pada saat kita hanya memuaskan keinginan sendiri atau hanya mengikuti cara-cara kita sendiri. Dan kita akan belajar mengikut Tuhan, kita harus melepaskan I, ego, supaya kehendak Tuhan yang jadi. Ada dua hal dalam bagian ini. Yang pertama, sadar. Tuhan membentuk Musa sehingga dia sadar bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat melakukan apa-apa. Dan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, pelayanannya juga tidak efektif. Kita dapat melihat ayat 16 sampai dengan 22, adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka, berkatalah ia, "Mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala. Bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Zipora, anaknya kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka Musa menamainya Gersom, sebab katanya, "Aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing." Saya ulangi lagi kalimat terakhir, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. 40 tahun dia berada di Mesir, dia menikmati semua kenyamanan dan keamanan di Mesir, pendidikannya,
gaya hidupnya. Dia mungkin berpikir bahwa saya ini siapa-siapa karena saya mempunyai semua itu. Tetapi pada saat dia melarikan diri dan sampai di tanah Midian ini, dia sadar dari nama anaknya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Begitu juga dalam pembentukan karakter, sebelum kita dipakai Tuhan dengan efektif, kita harus tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kemudian yang kedua, saat 40 tahun Tuhan membentuk Musa hanya menjaga domba. Masa pembentukan merubah mental kekerasan menjadi melayani tidak sama untuk semua orang. Bagi Musa 40 tahun. Yakub bergumul semalam-malaman dengan Tuhan sebelum namanya menjadi Israel. Yunus dibentuk Tuhan 3 hari 3 malam dalam perut ikan yang besar. Murid-murid Tuhan Yesus dibentuk 3,5 tahun sebelum mereka siap melayani dengan baik. Paulus pun dibentuk di padang gurun di tanah Arab selama 3 tahun. Jadi kesimpulan dari bagian ini, kita harus let I go, melepaskan ego kita, melepaskan kehendak kita, dan terus mencari kehendak Tuhan dalam melakukan pelayanan untuk Tuhan. Aplikasinya apa? Bagaimana kita mengetahui kehendak Tuhan? Berdoa, baca Alkitab, mendengar nasihat ataupun bimbingan hamba-hamba Tuhan maupun rekan-rekan seiman. Dan yang terakhir, go with God. Cerita lanjut dari perjalanan rohani Musa di padang gurun, setelah 40 tahun dibentuk, Tuhan memakai Musa lebih efektif. 2 catatan. Musa mulai melayani Tuhan usia 80 tahun. Dan dia melayani Tuhan 40 tahun sampai usianya yang ke-120. Kemudian, sebagai catatan juga, Musa memimpin migrasi terbesar dalam sejarah dunia. Seorang pemimpin memimpin sekitar 3,5 juta orang keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau kita bekerja bersama Tuhan, melayani bersama Tuhan, ada 3 hal yang penting dari pelajaran dari Musa. Yang pertama, potensi terpakai. Musa adalah ahli hukum. Musa adalah gembala yang baik. Musa adalah ahli perang yang baik. Musa adalah pemimpin rohani yang baik. Musa adalah penulis buku 5 kitab pertama di Perjanjian Lama. Kemudian juga Musa adalah pengarang lagu. Kemudian patuh total. Kita pelajari bagaimana Musa memimpin bangsa ini dengan belajar taat sepenuhnya akan firman Tuhan dan melakukannya. Kemudian yang terakhir, pilihan tetap. Untuk tetap setia kepada Tuhan, kita harus tetap mengambil keputusan. Jangan pikir karena kita sudah lama melayani, kemudian ego itu tidak akan mengganggu kita. Musa, sebagai catatan, tidak masuk ke tanah perjanjian karena ketidaktaatan. Apa yang terjadi? Tuhan menyuruh Musa berbicara kepada batu untuk mengeluarkan air, tetapi Musa memukul batu itu karena ketidaksabarannya kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tetapi karena tindakan ini, karena dia tidak taat, maka dia tidak masuk dalam tanah perjanjian. Jadi, kesimpulan dari bagian ini, mari kita belajar melayani Tuhan dengan berjalan bersama Tuhan, melepaskan ego kita, kehendak kita. Maka seluruh potensi kita akan Tuhan pakai. Kita belajar untuk taat setia, patuh total, dan kita juga belajar untuk tetap memilih mengikut Tuhan. Karena ego akan tetap ada di bayang-bayang, dan itu akan, bila mana ego menguasai kita kembali, itu akan menjadikan kita tidak efektif dalam pelayanan. Saya ingin menutup dengan memberikan kekuatan bagi kita semua. Pelayanan itu bukan hanya milik hamba-hamba Tuhan ataupun Pelsus, penatua, syamas, guru-guru sekolah minggu, tetapi pelayanan itu adalah bagi kita semua, yaitu pengikut Kristus. Dan kalau kita mau menjadi pelayan-pelayan yang efektif, mari kita belajar bagaimana Tuhan membentuk kita, prosesnya, lamanya. Kita akan segera mengakhiri masa pelayanan di tahun ini bagi penasehat, bagi Pelsus di Gemim Immanuel Jakarta Barat dan sekitarnya.
Saya harapkan dari pengalaman beberapa tahun ini membuat kita semakin dewasa, semakin terus mau melayani Tuhan, dan bagi jemaat anggota Gemim Immanuel Jakarta Barat yang ingin terlibat dalam pelayanan ini, mari saya memberikan undangan itu untuk kita terus melayani Tuhan dimanapun, kapan saja, sampai Tuhan memanggil kita pulang. Tuhan memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.